Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min zanni inna ba'da zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pantaslah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Mulai kita berada dalam kandungan ibu kita sampai kita berada di tempat yang mulia ini, Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan. Dia berikan kita nikmat Islam, Dia berikan kita nikmat iman. InsyaAllah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah ini. Tetaplah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin besar yang diakui oleh dunia internasional, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dialah suri tauladan yang menjadi panutan akhlak setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semoga salawat itu sampai kepada kita sekalian dan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Telah banyak ajaran yang diajarkan oleh Allah dan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah. Kisah pertama di mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, di mana beliau dengan para sahabat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka mencium bau yang sangat menyengat, bau yang sangat busuk, bau bangkai. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, apakah kalian mencium bau yang sangat busuk dan menjijikan itu? Tahukah kalian bau yang sangat itu berasal dari mana?" Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah lah yang mengetahui dari mana asal muasal bau yang sangat busuk itu." Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya bau yang sangat busuk itu, bau bangkai itu berasal dari saudaramu yang suka menggibah." Kisah yang kedua, ketika Rasulullah menjalankan Mi'raj yang ditemani oleh malaikat Jibril, tiba-tiba Rasulullah melihat pemandangan yang begitu tidak baik. Dia melihat ada sekelompok orang
yang mencakar-cakar mukanya sampai hancur. Dia mencakar dengan kukunya yang amat tajam, yang terbuat dari besi tembaga yang sangat panas. Dia mencabik-cabik mukanya, meleleh daging-dagingnya. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, gerangan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sampai mereka bisa mencakar-cakar mukanya sendiri?" Kemudian jawab Jibril, "Ya Muhammad, itulah orang-orang yang selama di dunia suka menggibah, suka membicarakan aib-aib orang." Ada juga sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin ibadah, solatnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya banyak. Tetapi ya Rasul, dia orang-orang yang ada di sekitarnya tidak nyaman dengan lidahnya. Orang-orang keluarganya, tetangganya tidak terganggu dengan lisannya. Apakah orang ini akan masuk surga ya Rasul?" Jawab Rasul, "Sesungguhnya dialah orang-orang yang merugi. Tidak ada kebaikan padanya dan tempatnya adalah di neraka jahanam." Kemudian sahabat pun melanjutkan, "Ya Rasul, ada seorang perempuan, solatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa, sedekahnya hanya dengan sepotong roti. Tapi para tetangganya semuanya tenang, semuanya bahagia dengan lisannya ya Rasul. Apakah orang ini akan masuk surga ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Iya, memang benar. Orang ini pantas untuk masuk surga." Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari berbagai kisah di atas dapatlah menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam mengarungi pergaulan kita sehari-hari. Rasulullah melarang kita untuk gibah. Rasulullah melarang kita untuk menggunjing, mencari-cari kesalahan orang, suka berprasangka buruk. Demikianlah sejalan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang saya bacakan di atas tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min zanni inna ba'da zanni itsmu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ada di antara kamu yang saling menggunjing sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuhu, tentu tidak, karena itu sangat menjijikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku wa jumratal muwahhidin rahimakumullah, kalau kita sudah mendengar peristiwa di atas tadi dan kita sudah mendengar Al-Quran sebagai peringatan Allah, seakan-akan Allah dan Rasulnya akan berkata kepada kita umat manusia, "Wahai manusia, ingat, janganlah kalian suka berprasangka, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang, janganlah kalian suka mencela, janganlah kalian suka menggibah, menggosip kepada saudara-saudaramu. Ingat wahai manusia, engkau akan mendapatkan balasannya. Engkau tidak pernah akan tenang ketika engkau berada di dunia. Walaupun hartamu bergelimang harta, namun engkau tidak pernah akan tenang dan tidak pernah akan bahagia. Engkau di akhirat nanti akan bangkrut. Pahalamu yang telah engkau kumpulkan selama ini, sejikirmu, solatmu, puasamu, sampai pada sedekah dan infakmu yang telah engkau kumpulkan pada saat ini, selama di dunia ini, ketika engkau berada di akhirat nanti, semuanya akan musnah. Engkau akan bangkrut. Pahalamu akan dipindahkan kepada orang yang telah engkau sakiti, dan dosa-dosa daripada orang yang telah engkau sakiti itu akan berpindah kepadamu, dan di akhirat kelak engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Ingat wahai manusia,
ketika engkau melakukan itu, maka ketika engkau berada di akhirat nanti, engkau akan diberikan dengan makanan yang berasal dari bangkai saudaramu yang sangat menjijikan itu. Apabila engkau tidak mau memakannya, maka akan kami ambil kepalamu. Kami akan ambil kepalamu. Kemudian kami akan paksa sampai engkau memakan makanan dari bangkai saudaramu itu, yang sangat menjijikan itu, yang sangat memuntahkan itu. Allah. Mari kita sebagai umat Islam, apabila ada saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah berupa pangkat, jabatan dan kedudukan, jangan merasa iri, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pangkat, jabatan dan kedudukan kepada saudara kita itu. Insya Allah pangkat, jabatan dan kedudukan itu bisa bermanfaat kepada diri saya, bisa bermanfaat kepada keluarga saya, bisa bermanfaat di masjid dan di kampung ini. Kalaupun toh pangkat, jabatan dan kedudukan itu yang diberikan oleh Allah itu belum dapat kita terima, belum kita dinikmati oleh keluarga kita di masjid ini dan di kampung ini, insya Allah pangkat, jabatan dan kedudukan itu bisa bermanfaat kepada orang-orang yang lain. Kalau kita mendengar dan melihat ada saudara-saudara kita yang memiliki harta benda, rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, memiliki mobil mewah, rumah permanen bertingkat dan berbagai macam usahanya yang lancar, jangan iri, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji Allah yang telah memberikan dia nikmat yang begitu besar. Insya Allah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya berupa rizki akan bermanfaat kepada diri saya, bermanfaat kepada keluarga saya dan di kampung saya. Kalaupun toh belum bermanfaat pada diri saya, keluarga saya dan kampung saya, insya Allah akan bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Inilah pesan-pesan khutbah kali ini. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.